Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, apa kabar? Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, termasuk pada saat ini kita dipertemukan lewat renungan mingguan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama dengan saya saudaraku yang kasih Tuhan untuk kita belajar renungan mingguan, dan kali ini kita ambil dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tema kali ini adalah buah simalakama. Tentu istilah ini saudara pasti tahu, buah simalakama itu ya digambarkan kalau dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu yang mati. Atau ya itulah, sulit untuk mengambil satu keputusan dalam keadaan seperti buah simalakama. Nah, ayat ini kelihatannya sepele loh saudaraku yang kasih Tuhan ya. Tapi kalau kita perhatikan, itu seperti buah simalakama gitu ya. Di satu sisi Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Filipi untuk punya satu kasih, satu pikiran, satu tujuan, satu jiwa. Tapi coba kita lihat di dalam ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Tapi di bagian terakhir yang saya baca di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah saudaraku, orang yang rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama, biasanya memposisikan dirinya lebih unggul daripada orang lain ketika kita memberikan nasihat. Jadi pada saat kita memberikan nasihat kepada orang lain, ya ini peristiwa yang umum terjadi, itu seperti buah simalakama. Di satu sisi kita punya keunggulan karena kita menasihati orang lain. Ketika kita punya belas kasihan kepada orang lain, di satu sisi kita punya keunggulan dari orang yang kita ingin belas kasihan. Tapi satu sisi laginya, Paulus berkata, hendaklah kamu punya rendah hati yang menganggap seorang lebih utama daripada dirinya. Kita punya egois, kita punya kebanggaan diri gitu. Nah ini yang harus kita lawan. Jadi dalam kaitannya di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga ini, sebenarnya bukan buah simalakama, kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan ibu yang mati, tapi lebih tepatnya adalah inilah tantangan kehidupan yang membawa kita kepada nilai manusia yang berkualitas begitu saudaraku ya. Jadi pada waktu kita memberi nasihat, bagaimana kita merendahkan diri, lebih rendah atau menganggap orang lain itu lebih utama. Ketika kita punya belas kasihan, konteksnya tetap kita punya kerendahan hati, memberikan kepada orang yang kita belas kasihan itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu, kalau kita memberikan nasihat, wah, yang umum terjadi, kita lebih hebat daripada orang yang kita beri nasihat. Kalau kita punya belas kasihan, kita lebih unggul daripada orang yang kita beri belas kasihan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita merendahkan diri dengan menganggap orang lain lebih utama, kemudian kita punya belas kasihan di situ, ya punya belas kasihan di situ, menganggap orang lain lebih utama. Jadi seolah-olah kita hamba, dia majikan. Nah, itu yang rumit dari kekristenan yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita ini. Memang buah simalakama, di satu sisi kita harus
merendahkan diri, satu sisi kita harus memberikan nasihat, memberikan belas kasihan, yang kedudukannya secara umum, orang yang memberi nasihat itu adalah orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tapi itulah perjuangan seperti yang Rasul Paulus inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita punya kerendahan hati dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sia-sia, tapi kita punya kerendahan hati untuk menganggap orang lain lebih penting, lebih hebat, lebih punya nilai daripada kita. Maukah kita semacam itu, saudaraku? Ya, kalau kita mau, kita akan masuk ke dalam nilai manusia yang tinggi, kekristenan yang berkualitas. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin.